Lagi-lagi kita melihat bahwa akhir kepresidenan Indonesia itu buruk semuanya. Presiden Soekarno jatuh melalui MPRS, pertanggungjawabannya ditolak. Kemudian Pak Harto juga begitu, lewat demo akhirnya terpaksa mundur. Dan Habibie juga begitu, pertanggungjawabannya juga ditolak oleh MPR. Kemudian Gus Dur dimakzulkan, Megawati tidak mampu bertahan untuk kemudian meraih kemenangan dalam Pilpres, artinya tidak dipercaya lagi oleh rakyat. Kemudian SBY 2 periode, di ujungnya adalah elit-elit Demokrat tersangkut kasus korupsi. Dan sekarang Presiden Jokowi sedang menggali kuburnya sendiri. Kita bisa lihat komposisi di koalisi Indonesia Maju adalah koalisi di mana para menteri tersandera. Menko Perekonomian Erlangga, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir. Itu adalah tokoh-tokoh yang disandera sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam teori plot twist politik itu jelas bahwa Jokowi mengeluarkan model plot twist long term, sangat panjang sekali. Semuanya dibuka di akhir pada saat menjelang pendaftaran. Sehingga teori ini mengatakan semakin banyak orang terpedaya, semakin banyak orang tertipu, maka rencana skenario ini berhasil. PDIP tertipu awalnya. Baru sadar sekarang. Sama. Untuk kasus calon presiden. Untuk calon wakil presiden juga begitu. Saya yakin seorang Erick Thohir itu 90% yakin akan dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Ternyata kemudian teori plot twist politik itu menjungkir balikan semua. Jadi ini adalah bagian dari skenario panjang sampai dengan peristiwa yang dialami di Mahkamah Konstitusi. Mengapa kita bisa lihat dari rangkaian agendanya begitu sempit, tidak ada celah untuk mengubah keputusan, tidak ada celah untuk mengganti calon wakil presiden, tidak ada celah lagi karena peraturan KPU nomor 19 dengan begitu cepat 2 hari yang lalu juga diganti menjadi peraturan KPU nomor 23. Terkunci sudah. Tidak ada upaya lagi yang masuk akal lewat jalur mana kemudian membatalkan seorang anak presiden yang harusnya memang kondisi ini menjadi cacat secara politik, cacat secara moral, dan ini akan dimanfaatkan oleh koalisi-koalisi pesaingnya. Terutama tentu saja adalah koalisi Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Nah, kita bisa lihat sayangnya Bang Karni, kalau kita ngelihat geopolitik Indonesia, kira-kira hanya 10% yang melek politik, dan itu adalah orang-orang lulusan S1, S2, S3. Kemudian 30%-nya adalah yang lulusan SMA dan 60% sekitar lulusan SMP ke bawah. Barangkali publik bisa memahami yang melek politik sekitar 10% atau tambahan 30% paling banyak. Mengetahui kasus betapa ada bayi sungsang yang dilahirkan MK untuk maju dalam pemilihan presiden. Tapi sebenarnya Bang Karni, kita lihat bahwa pemerintah punya jalan untuk bisa mengelabui itu dengan proyek-proyek bantuan langsung tunai kepada 60% itu. Dan itu sulit untuk bisa memberikan kesadaran kepada mereka bahwa dalam kasus Pilpres ini ada yang cacat secara moral. Kita tahu bahwa
belum ada survei hasil keputusan MK ini yang berdampak pada masyarakat. Memang beberapa survei terakhir adalah ketika Gibran dipasangkan dengan Prabowo, maka survei elektabilitas Prabowo turun. Dan kemudian yang naik justru Ganjar, Anies stagnan. Nah, ini kemudian menjadi pertanda bahwa masyarakat begitu gerah dengan nepotisme ini. Terus menerus dalam beberapa survei kemudian juga tingkat kepuasannya adalah bisa kita lihat Bang Karni, di dalam koalisi Indonesia Maju ini juga sebenarnya ada kepasrahan, ada ketidakrelaan, bisa dilihat dari baliho-baliho. Misalnya baliho Demokrat, yang ada adalah gambar Prabowo dengan AHY, bukan Prabowo dengan Gibran. Bahkan kita lihat Demokrat bersama Prabowo, tidak ada itu kata-kata Gibran dan segala macam. Artinya memang ada ketidakrelaan. Beberapa saya tanyakan juga ke teman-teman di koalisi Indonesia Maju itu. Jawabannya begini Bang Karni, Prabowo yes, Gibran no. Artinya sebenarnya terpecah di dalam. Ada ketidakrelaan, tapi tidak bisa karena seperti saya bilang tadi, menteri-menterinya tersandera. Kebetulan menteri-menterinya ini adalah ketua umum partai. Padahal sejak awal ketika periode pertama Presiden Jokowi jelas. Boleh nggak? Saya bicara dulu, belum selesai. Iya, tapi biasanya bisa dipotong juga. Karena Anda sudah menyampaikan tersandera 2 kali saya dengar. Diulang lagi. Saya mau membuktikan bahwa Partai Amanat Nasional tidak tersandera. Bapak tahu sampai last minute terakhir itu Partai Amanat Nasional tetap mengusung Erick Thohir sebagai cawapresnya. Kami tidak pernah tersandera. Dan bisa saya buktikan, Bapak cek dong. Digital record saya di media. Yang sampai detik pada saat 1 hari sebelum penetapan cawapresnya Prabowo, itu kita masih tetap Erick Thohir. Yang mana yang tersandera? Kalau pada akhirnya Koalisi Indonesia Maju memutuskan satu nama, kami ikut itu. Kenapa? Kami ambil musyawarah mufakat. Ketika Bapak menyebut dari tadi ini tersandera, ini saya tersinggung. Jangan dikira misal nanti Gerindra nggak tersinggung. Jangan nanti Bapak kira nanti menteri-menteri lain nggak tersinggung. Bapak bicara seenaknya aja. Lalu katanya tadi ini masyarakat ini menginginkan. Ini yang ada adalah Prabowo, AHY, Prabowo apa. Ya kalau begitu kenapa Bapak persoalkan, biarkan saja masyarakat berpersepsi seperti itu. Berarti kan masyarakat tidak suka. Ya kita serahkan ke masyarakat untuk menilai nanti. Ada ranahnya, ada battlegroundnya nanti pada 14 Februari 2024. Tunggu aja itu. Jangan misalnya merasa, oh ini begini. Dari tadi ini saya perhatikan. Seenaknya aja gitu ngomong begini dan seterusnya. Kita kan tersinggung. Nggak ada urusannya, ini independensi partai kita tetap terjaga Pak. Kami di koalisi ini datang bukan dipaksa. Bukan dipaksa, pertama kali kami dulu datang ke PDI Perjuangan. Ada rekodnya saya datang di situ. Saya hadir. Di acara di Semarang Ganjar datang. Ya kan kita datang, jadi ada proses ini untuk menentukan pilihan. Lalu akhirnya kami memilih untuk bergabungan Prabowo. Lalu kami mendorong Erick Thohir sebagai pendamping. Walaupun belakangan nanti putusan dari Koalisi Indonesia Maju tetap ke Gibran. Kita tidak ada masalah. Ini yang saya harus koreksi gitu. Karena Bapak berpendapat sendiri seperti itu, nanti bisa digugat ini pendapat yang tersandar itu. Yaitu perspektif, Pak. Bukan perspektif itu, Anda itu enggak buktikan yang tersandra di mana. Mana yang partai saya disandra? Baik. Buktikan dulu, jangan sembarang ngomong, ini bisa panjang ceritanya. Iya makanya. Udah 2 kali, dari yang pertama saya diamkan Bang Karni. Iya. Begitu ulang lagi, apa maksudnya? Mau mendegradasi partai tertentu hanya karena isu ini? Enggak bisa begitu, seenaknya aja enggak bisa Pak. Enggak boleh begitu. Oke. Ya terima kasih. Saya lanjutkan Bang Karni. Iya. Jadi yang dimaksud saya adalah, jadi ketika kemudian keputusannya adalah Erick Thohir itu memang sampai 90% orang memperkirakan akan menjadi pasangan Prabowo Subianto. Sampai dengan semuanya popularitas dan elektabilitas kalau dipasangkan itu paling tinggi. Maka kemudian disayangkan
pasangan itu tidak dideklarasikan, malah kemudian yang muncul adalah yang lain. Sehingga ini yang dikatakan bahwa ini plot twist-nya Presiden Jokowi, sehingga di luar perkiraan bukan Erick Thohir yang menjadi pasangan. Kira-kira begitu. Baik. Bang Karni. Dan Gak itu usah, gak usah diperdebatkan. Ya, enggak, sebetulnya itu bukan urusan dari ini, sebetulnya Pak Slamet ini dari mana nih? Pengamat politik. Nah, kalau pengamat politik Anda netral dong. Ya, jangan langsung kayak seakan-akan ini salah. Itu Demokrat itu dia tidak punya kepentingan sebetulnya dalam konteks penentuan capres cawapres ini di Koalisi Indonesia Maju. Jangan Anda bilang juga tersandra itu Demokrat. Tersandra dari mana? Dia kan bukan anggota dari Koalisi Indonesia yang koalisinya Pak Jokowi, tidak. Dia kan baru gabung Koalisi Indonesia Maju. Baik. Bukan elemen dari pemerintahan. Dari mana Bapak bilang dia tersandra? Ini jadi problem ya, benar nih. Serius banget ini. Ya kan, jangan diulangi yang begini-begini. Iya udah. Ini kan nanti akan ini serius Bang Karni. Ya kan, enggak boleh. Mau pengamat kayak mau apa kayak namanya, jangan begitu. Ya, saya Yang bilang karena tertib. posisi menteri itu, Bang Karni, kan yang di awal seperti saya bilang, Presiden Jokowi menginginkan tadinya kalau menjadi menteri maka tidak memimpin partai. Tapi akhirnya berubah ketika kasus Erlangga dan lain-lain. Inilah yang membuat sulit menteri untuk melawan presiden, untuk membantah presiden. Begitu, Bang Karni.